Lalu kenapa orang melarang merayakan malam tahun baru? 31 Desember, nanti malam 1 Januari. Ustadz di mana-mana, jangan rayakan malam tahun baru. Bukan masalah kalendernya, masalah mabuknya, masalah koplonya, masalah begadangnya, masalah boncengnya, masalah pacarannya. Jadi bukan inti masalahnya. Kalau inti masalah kalendernya, no problem. Yang jadi masalah adalah pernak-pernik yang di samping malam tahun baru ini. Lalu solusinya bagaimana? Maka muncullah fenomena baru. Di malam tahun baru, di TV dari dulu. Dulu saya diajak TV One untuk zikir. Seingat saya pertama kali dulu di Langsa itu. Lupa tahun berapa. Saya, Kang Abik, lalu kemudian beberapa artis datang ke Langsa Aceh. Jadi 3 waktu itu. Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah. Diadakan zikir. Masjid-masjid Islamic Center juga mengadakan zikir. Zikir apa ini? Kok zikir menyambut tahun baru? Ini orang nggak ngerti. Ini adalah alternatif yang dibuat oleh beberapa kepala daerah, beberapa ustadz. Jadi saya tanya Bapak Wali Kota waktu itu. Kenapa dibuat zikir malam tahun baru, Pak? Malam tahun baru anak muda ngebut-ngebut, Pak Ustadz. Botol minuman berserak-serak. Jadi saya berpikir untuk mengundang mursyid tarekat Naqsabandiyah, ahli zikir. Namanya Profesor Dr. Syekh Muhibbuddin Wali. Doktor pertama usul fikih dari Al-Azhar Kairo Mesir. Anak dari seorang wali Allah namanya Syekh Muda Wali, Syekh Muhammad Wali. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Akhirnya diadakanlah zikir. Akhirnya malam tahun baru itu orang berzikir, nggak mabuk. Nah, jadi itu tolong pahami kronologisnya. Jangan potong tengah. Apa nih umat Islam menyambut tahun baru? Nggak ada orang mau menyambut. Itu bukan masalah sambut menyambut. Itu membuat solusi alternatif. Dan saya, tahun ini Ustadz di mana? Tahun ini nanti tanggal 31 malam 1 di Kuala Lumpur. Insya Allah, panjang umur sehat badan kalau tidak ada halangan. Sampai jam 12 lewat. Untuk melewatkan itu aja, habis itu pulang ke rumah. Jadi kalau kebetulan di kota jamaah sekalian ada acara zikir, datang. Jadi kalau ada yang nanya, apa ini? Ya jawablah seperti jawaban ini. Daripada nongkrong di rumah, iya siapa yang tahan di rumah? Duduk di rumah, ngopi, minum teh, nonton TV. Main handphone, datang kawan nelpon. Ayolah bro, ngopi kita sebentar. Keluar, keluyuran. Na'udzubillah, apalagi yang belum menikah, yang lajang, yang gadis. Nah, jadi, menyikapi malam tahun baru 3. Yang pertama, kalau memang bisa tahan di rumah, ya bertahanlah di rumah. Kalau tidak bisa bertahan di rumah, ada kebetulan majelis zikir, sholawat, ya ikut, datang. Untuk ngelakkan aja sampai jam 12, sampai jam 1, habis itu pulang tidur. Saya di rumah nggak tahan, Pak Ustadz, zikir pun nggak tahan. Nah, makan obat tidur. Makan antimo. Tidur. Nah, itu udah alternatif terakhir tuh udah. Daripada buat maksiat. Tidur tuh menghindarkan diri dari maksiat. Nah, ini tentang masalah malam tahun baru. Adapun masalah, ini udah lewat karena hari ini udah 26, besok udah 27. Tapi mungkin acaranya terus ada. Adapun masalah Natal, itu kaitannya ada 3 jawabannya. Yang pertama, surat Maryam, ayat 25. Surat Maryam ayat 25 bunyinya, Wahuzzi ilaiki, wahai Maryam, goncangkan batang pohon kurma. Maryam alaihissalam ketika dia melahirkan Isa alaihissalam, dia bersandar ke batang kurma. Kata Allah, goncangkan
pundakmu ini ke batang pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiya. Goncangkan pundakmu ke batang kurma, akan jatuh buah kurma. Menurut Syekh Ahmad Deedat dan beberapa ahli tafsir, buah kurma itu matang, jatuh, itu musim panas. Diperkirakan bulan Juli atau bulan Agustus. Bulan Desember, musim salju. Enggak ada itu buah kurma matang. Putih kurma pun tak ada. Itu argumentasinya. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal, berarti kita mengatakan selamat lahir Nabi Isa 25 Desember. Padahal tidak ada satu bukti otentik, original dalam ajaran agama Islam yang menyatakan dia lahir pada tanggal 25 Desember. 25 Desember itu dulu adalah hari orang Eropa merayakan lahirnya Dewa Mitra. Jadi orang Eropa membawa roti, makanan, semua ngumpul. Datang Kaisar Konstantin, dia lihat orang ramai kumpul bagus, lalu ditariknya tanggal itu, diadopsinya tanggal 25 itu. Lalu kemudian ayat yang kedua surat Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah 72. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Al-Masih itu Tuhan. Orang Yahudi menganggap Al-Masih itu adalah anak zina. Karena mereka menuduh Maria berzina dengan Joseph tukang kayu. Lahirlah anaknya, Isa. Rendah sekali posisinya. Orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan dia ibnullah, anak Tuhan. Yang satu mengatakan anak zina, yang satu mengatakan anak Tuhan. Datang Islam. Islam tidak ke bawah, tidak ke atas. Dia bukan anak zina dan dia bukan anak Tuhan. Lalu dia siapa? Dia adalah Abdullah. Dia adalah hamba Allah. Rasul utusan Allah, bukan Tuhan. Memang dia punya beberapa mukjizat. Yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang yang lumpuh sakit kusta, orang buta, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati, biiznillah, dengan izin Allah. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal, maka kita mengatakan selamat kelahiran Isa, anak Tuhan. Tuhan. Padahal dalam Islam dia bukan Tuhan. Surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu 3 dalam 3. Allah itu yang ketiga dalam 3. Trinitas. Allah, anak Allah, Rohul Kudus. Allah itu yang ketiga dalam 3. Maka dalam Islam siapa yang mengikuti, meyakini itu kafir dia. Bukan kata saya membacakan ayat. Surat Al-Maidah ayat 73. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal, selamat lahir Isa yang diakui sebagai Trinitas, Tuhan, bagian dari Tuhan. Tak bisa. Kita ikut ke dalam kekafiran. Yang keempat, Nabi Isa tidak mati disalib. Wa ma qataluhu, mereka tidak menyalibnya. Wa ma sholabuhu, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan dia. Orang yang diserupakan wajahnya dengan dia itu namanya Yudas Iskariot. Yang membocorkan rahasia persembunyian Nabi Isa karena disogok dengan beberapa keping uang emas perak. Akhirnya Allah melaknat dia saat Romawi berkoalisi dengan Yahudi mau menangkap, dirubah Allah wajahnya. Barrafa'ullah, diangkat Allah. Jadi ketika kita mengatakan selamat hari lahir Isa yang mati disalib, itu bukan ajaran Islam. Islam tidak mengatakan begitu.
Islam mengatakan yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Nah, ini tentang kita bahas malam ini secara detail, sehalus-halusnya dikupas, mulai sejarah kalender Julian sampai ke Gregorian sampai ke Masehi. Dan mengapa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Tapi Ustadz, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Ikatan Ulama Dunia, ada memfatwakan katanya boleh. Lihat dulu kitabnya di mana. Kitabnya namanya Fiqhul Muslimah Aqalliyah. Fikih Muslim minoritas. Kebetulan waktu itu Syekh Yusuf Al-Qardawi diundang ke Eropa. Keliling. Di Eropa keadaan waktu itu sulit, apalagi setelah kasus 11 September. Lalu beliau ditanya, Syekh, gimana nih kami bertetangga, berteman, kawan, sekantor, sahabat. Ya kata Syekh Yusuf Qardawi, karena darurat ya nggak apa-apa. Silakanlah kalian. Dipakai fatwa itu ke tempat kita. Saya tetap berpegang dengan haram. Kalau ada orang yang mau mendebat saya, ya saya tidak berubah dari dulu. Karena pendapat itu pendapat para ulama. Adapun yang membolehkan pada kasus tertentu. Saudara kita yang ada di Maluku minoritas, yang ada di NTT, yang ada di beberapa kawasan di Sumatera Utara, bisa pakai fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi itu. Apakah dengan haramnya mengucapkan itu, lalu kita bermusuhan dengan teman tetangga? Ya tidak. Teman saya, kawan saya, tahu tentang pendirian saya. Abdul Somad itu, bagi dia Nabi Isa itu bukan Tuhan, tidak mati disalib, bukan Trinitas. Dia tidak mau mengucapkan selamat. Tapi hubungan kami tetap baik, tidak putus tali silaturahim. Beliau mengerti bagaimana saya pun paham bagaimana perbedaan kami. Dalam masalah kebangsaan, sama-sama bangsa Indonesia, tetap silaturahim. Dalam masalah berkawan, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Saya tak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tak menyembah apa yang ku sembah, lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi dalam masalah toleransi sosial, Islam ini paling baik, paling lembut. Tapi toleransi ritual, toleransi keyakinan itu tidak ada. Karena Nabi diajak untuk beribadah, kau sembah Tuhan kami 1 bulan, nanti kami sembah Tuhan kamu 1 bulan. Yang disuruh itu toleransi, bukan kolaborasi. Disuruh toleransi malah kolaborasi. Nanti khawatirnya terjunnya ke dalam sinkretisme. Jadi banyak sekarang latah. Lalu kemudian mulai menyentuh-nyentuh masalah ritual. Nah, ini tidak dibenarkan.